Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Emawati di Sahabat Akademisi YouTube channel. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi terkait pencarian referensi penelitian untuk para pejuang skripsi, tesis, dan disertasi, serta referensi untuk penelitian para rekan guru dan rekan dosen. Pada video kali ini ada 5 situs yang akan saya bahas. Di antaranya ada Perpusnas, Google Scholar, Z-Library, Garuda Ristek Brin, dan ERIC. Link dari masing-masing situs ini akan saya tampilkan nanti di deskripsi. Jadi silakan nanti para sahabat akademisi tinggal klik saja untuk melakukan pencarian referensi. Bagaimana proses pencarian referensi penelitian pada masing-masing situs tersebut? Mari sama-sama kita telusuri. Kita mulai dari yang pertama. Silakan para sahabat akademisi untuk masuk ke browser masing-masing. Ya, saya langsung ke Google ya. Nah, silakan diketikkan Perpusnas karena saya sudah berulang kali masuk ke situs ini, jadi sudah ada di sini di story. Baik, kita masuk langsung yang pertama ini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini linknya, nanti akan saya tuliskan, saya tampilkan di deskripsi. Kita klik. Nah, ini dia tampilan dari situs Perpustakaan Nasional. Ya, ini ada pengumuman ya. Karena ada PPKM diperpanjang jadi libur sampai dengan 9 Agustus 2021 untuk yang di Perpustakaan Nasionalnya ya, langsung di Gedung Perpustakaan Nasional, tapi kalau secara online tidak pernah ditutup untuk situsnya. Baik, yang direkomendasikan apa saja? Di antaranya ada koleksi umum, mulai dari balita sampai dengan lansia, ada buku-buku baru, ada juga untuk pustakawan. Nah, sekarang yang kita fokus di sini, mahasiswa, dosen, dan peneliti. Baik, kita klik saja e-resources. Ya, baik. Nah, karena saya sudah menjadi anggota, jadi di sini dan saya tadi juga baru masuk ya, baru mengunjungi situs ini. Jadi ini ada sudah bagi sahabat akademisi yang belum menjadi anggota, silakan registrasi dulu ya, mudah. Ikuti saja langkah-langkahnya ya. Baik. Di sini kalau kita sudah punya sudah menjadi anggota, kita langsung saja bisa login ya, langsung bisa login. Selanjutnya langsung bisa melihat, menelusuri berbagai referensi yang ada pada Perpusnas ini. Di sini banyak sekali, ini semua kumpulan terbitan di sini yang perlu kita perhatikan di sini ini semua ya, lokal dan internasional. Nah, di sini ada Sage Books, ada Neliti, ada LexisNexis, ada Wiley ya. Wiley, terus ada Springer, banyak sekali ya. Nah, coba kita klik dulu yang lokal. Nah, di sini juga ada catatan bahwa fasilitas penelusuran sementara tidak berlaku untuk koleksi Balai Pustaka, Westlaw, dan Indonesian Heritage ya. Nah, untuk sementara yang ini tidak bisa dua ini, jadi kita buka yang tautan Neliti ini ya, repositori studi kebijakan Indonesia. Tautannya kita klik saja linknya. Ya, nah di Neliti ini, repositori ilmiah Indonesia ini
banyak sekali tersedia yang dapat kita jelajahi. Ada 1226 repositori ya, banyak sekali. Jadi masing-masing nanti bisa kita jelajahi mulai dari Universitas Indonesia dan 1223 repositori lainnya ya, perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi silakan saja nanti sahabat akademisi di mana kira-kira nah di sini ada Universitas Diponegoro, Universitas Riau, Brawijaya, Samratulangi dan semua yang ada di Indonesia, ada lebih kurang ada 1000 lebih ya, 1200-an. Silakan diklik sesuai dengan kebutuhan sahabat akademisi. Kita back dulu. Kembali dulu ke yang tersedia di sini untuk jurnal. Kita lihat lagi ya, untuk jurnal itu ada 2760 jurnal. Waduh, banyak sekali ya, ada 2760 jurnal. Jadi banyak sekali sumber referensi yang bisa kita dapatkan di sini. Coba kita klik. Nah, ini dia. Banyak sekali ya. Silakan nanti kita klik sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan disiplin ilmu kita, sesuai dengan tema dan topik atau fokus subfokus penelitian kita. Baik. Coba kita klik karena ini yang sudah tersedia di sini. Coba humaniora. Kita klik humaniora ya. Nah, untuk humaniora di sini banyak sekali tersedia berbagai artikel penelitian di jurnal humaniora ini. Bisa kita lihat mulai dari isunya, mulai tahun berapa, kita bisa melihat di sini ya. Dan kita bisa membatasi. Di sini misalkan ini untuk yang bahasa Indonesia ya. Nah, di volumenya juga bisa sahabat akademi klik, silakan. Misalkan mau ngambil yang tahun 2000 berapa ya? Coba kita lihat dulu di sini. Ya, tahun yang terbaru mungkin yang akan kita lihat ya. Tahun terbaru saja. Yang 2015 misalkan saja yang 2015 nih. 2015 kita akan melihat nih ada beberapa, misalkan yang pertama ini konstruksi identitas dalam sastra terjemahan Eropa era 1900 sampai dengan 1930 dan reaksinya dalam sastra Indonesia. Ini ada pengarangnya, terus ini langsung bisa kita download. Coba kita download ya. Nah, langsung kita memperoleh satu artikel langsung secara utuh ya, dapat kita simpan langsung di file kita. Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk datang langsung ke Perpusnas di Jakarta, tapi kita bisa langsung saja menelusuri situs dari Perpusnas ini ya. Nah, ini bisa langsung disimpan kalau memang misalnya sahabat akademisi membutuhkan artikel ini. Ya, itu untuk yang lokal. Ya, untuk yang lokal. Sekarang untuk yang internasional di sini banyak sekali pilihannya ya. Mulai dari Wiley, Springer, terus ada LexisNexis. Nah, silakan untuk sahabat akademisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Prosesnya sama seperti yang lokal tadi ya. Jadi kita langsung klik misalkan tautan yang mana yang akan kita tuju. Misalkan kita mau ke LexisNexis, langsung klik tautannya. Setelah itu langsung kita telusuri jurnal yang tersedia di sini. Selanjutnya jurnal tersebut langsung kita kunjungi apabila memang relevan dengan topik penelitian kita. Selanjutnya langsung kita download. Jadi prosesnya sama seperti artikel yang di jurnal lokal tadi.
Ya, cukup jelas ya, sahabat akademisi, untuk situs yang pertama, Perpusnas. Jadi, untuk Perpusnas silakan jika memang sahabat akademisi membutuhkan berbagai referensi, silakan untuk mengunjungi situs Perpusnas ya. Kita lanjutkan untuk situs yang kedua. Kembali lagi kita buka Google. Untuk situs yang kedua, Google Scholar. Coba kita lihat ya. Google Scholar, ya, atau Google Cendekia. Ya, kita klik. Nah, di sini karena saya juga sudah login tadi dan saya sudah punya Google Scholar, saya sudah ada juga ya. Jadi di sini langsung saja tampilannya seperti ini. Coba kita ke home saja ya untuk ke Google Scholar. Ya, silakan sahabat akademisi ketik sesuai dengan referensi yang sahabat akademisi cari. Misalkan kita akan mencari artikel dengan topik pembelajaran bahasa. Silakan kita klik ya, pembelajaran bahasa. Ya, pembelajaran bahasa Indonesia misalkan ya. Nah, di sini banyak sekali tersedia artikel-artikel yang dapat kita download ya. Apabila memang sesuai dengan kebutuhan kita, silakan saja kita download ya. Di sini ada kajian sosiolinguistik pemakaian bahasa mahasiswa asing (BIPA) ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing di Universitas 11 Maret. Coba kita lihat. Apabila sahabat akademisi mau mendownload, langsung saja klik file PDF-nya. Iya. Ini langsung keluar ya. Jadi langsung keluar artikel full text-nya secara lengkap ya, mulai dari abstrak sampai dengan ke referensi ya, bibliografinya. Nah, coba kita lihat ini. Nah, langsung lengkap satu artikel. Dapat langsung kita simpan di komputer kita, di laptop kita ya, apabila sahabat akademisi sudah download. Nah, mudah sekali ya untuk Google Scholar. Jadi secara cepat saja langsung kita dapatkan apabila kita ingin mendownload artikel-artikel yang ada di Google Scholar. Langsung saja kita ketikkan ya kata kuncinya atau judulnya secara utuh. Langsung kita search ya. Nah, ini untuk Google Scholar atau Google Cendekia. Baik, kita lanjutkan ke situs yang berikutnya lagi. Kembali lagi kita ke Google, kita ke zLibrary. Coba kita ketik zLibrary. Ini juga sudah ada. Ya, baik. Langsung kita klik yang ini. zLibrary. Iya. Di zLibrary ini banyak sekali tersedia buku e-book ya, e-book sampai ada 8.140.674. Kalau untuk artikel ada 84.837.646 artikel di zLibrary. Coba kita masuk ke zLibrary Home-nya ya. Ini zLibrary Home. Coba kita telusuri artikel. Untuk artikel, ya, silakan untuk sahabat akademisi mengetik kata kuncinya. Misalkan ini bisa dengan judul atau dengan pengarang atau dengan doi-nya ya, atau jurnalnya boleh ya.
Nah, kita kita ketik kata kunci misalnya language learning, coba ya. Kita coba language learning, search. Iya, ini tersedia untuk artikel, ada lebih dari 500 artikel yang membahas tentang language learning ya. Iya, dan langsung bisa sahabat akademisi download filenya, tersedia langsung file PDF-nya. Ini ada jurnal language teaching, nah ada ini ada artikelnya. Silakan, misalkan kita mau download yang ini, coba ya, kita download. Nah, ini sudah tersedia reviewnya secara singkat. Ini terbit di jurnal mana? Tadi di jurnal language teaching ya. Terus ini judulnya Social Media in Second and Foreign Language Teaching and Learning ya. Blog, wikis, and social networking. Baik, bisa kita langsung download di sini. Coba kita coba download saja, langsung saja. Iya, setuju. Iya, langsung masuk ke file kita, ke perangkat kita, ke laptop kita ya. Nah, ini dia. Jadi, sahabat akademisi bisa langsung save, bisa langsung simpan di drive kita ya. Nah, ini bisa kita berikan judulnya apa ya, sesuai dengan keperluan kita. Cukup mudah ya untuk mendownload ini. Jadi, tidak perlu repot nanti sahabat akademisi langsung saja untuk mendownload berbagai artikel, berbagai referensi yang ada di zLibrary. Kita kembali ke zLibrary home-nya. Iya. Untuk buku-buku juga sama ya. Silakan nanti sahabat akademisi mendownload e-book yang tersedia di zLibrary dan ini gratis juga. Gratis ya. Tersedia berbagai buku yang bisa di-download juga secara gratis. Baik sahabat akademisi, kita coba untuk download buku yang tersedia di zLibrary. Nah, misalkan kita ingin mencari buku linguistik forensik. Coba kita search, kita lakukan pencarian. Nah, di sini banyak sekali tersedia buku-buku yang dapat kita download secara gratis ya. Di antaranya ini ada buku Forensic Linguistic Advanced in Forensic Stylistic ya. Coba kita download yang ini. Nah, coba kita klik. Sama prosesnya dengan artikel tadi. Nah, langsung saja diklik ini mengunduh ya, langsung mengunduh untuk download. Kita langsung saja, iya, langsung secara cepat saja ya masuk ke file kita ya. Nah, dia sedang jalan ini karena 333 halaman. Tadi saya sudah mencoba untuk mendownload dan sudah ada hasilnya. Ya, coba kita lihat hasil download yang pertama ya, yang pertama ini. Sudah saya download karena 333 halaman. Nah, ini dia bukunya. 332 halaman. Coba bisa sahabat akademisi lihat satu buku utuh yang bisa kita dapatkan secara gratis apabila kita menelusuri situs ini, situs zLibrary ini ya. Banyak referensi yang dapat kita pergunakan yang lainnya. Jadi ini sangat berguna sekali dan sangat membantu sekali untuk proses penelitian kita ya. Silakan, banyak sekali jutaan buku yang tersedia di sini, jutaan artikel tersedia juga di situs zLibrary ini ya. Ini contohnya. Jadi bisa kita save langsung di laptop kita.
Cukup jelas ya, sahabat akademisi. Kita lanjutkan untuk ke situs berikutnya, yaitu Garuda Ristek Brin. Nah, di sini sudah ada Garuda Ristek Brin. Ya, seperti biasa sebetulnya sahabat akademisi tinggal ketik saja Garuda Ristek Brin ya, diklik. Setelah ketemu, ini langsung saja diklik Garuda Ristek Brin. Nah, ini tampilan situs dari Garuda Ristek Brin. Ada 12.405 jurnal yang tersedia di Garuda. Terus ada 1.434.772 artikel ya. Banyak sekali yang dibahas di sini, mulai dari matematik, bahasa, komunikasi, media, engineering ya, dan kesehatan juga ada, ekonomi ya, kriminologi dan lain-lain. Jadi sesuai dengan penelitian kita. Misalkan di sini kita ingin mencari artikel tentang pemerolehan bahasa misalnya. Pemerolehan bahasa, kata kuncinya silakan diketik, langsung search, langsung kita lakukan pencarian. Nah, di sini ada ditemukan 289 dokumen. Tapi startnya dimulai dari tahun 1997. Saya sarankan untuk mengambil referensi terbitan terbaru. Maksimal 10 tahun ya. 10 tahun ke mundurnya 10 tahun ya. Jadi kalau sekarang 2021 coba kita filter ini from mulai dari 2012. Coba kita ambil 2012 sampai dengan sekarang 2021 kita filter langsung. Oke, nah jadi ini terbitan terbaru langsung ya, ada 268 dokumen untuk terbitan terbaru. Coba kita klik satu artikel, kita bisa download dengan file PDF. Misalnya yang ini kita ambil peranan lingkungan bahasa dalam pemerolehan bahasa kedua. Iya, ini dari artikel ini bisa langsung kita download nanti ya. Bisa kita download file PDF-nya. Nah, ini abstraknya. Silakan sahabat akademisi untuk mendownload secara full. Download original atau download dengan full PDF. Coba kita full PDF. Nah, ini dia. Langsung masuk ya, langsung masuk artikel ini. Nah, ini. Jadi langsung bisa masuk ke laptop kita, ke drive kita, dan langsung bisa kita save. Iya, cukup mudah ya sahabat akademisi untuk di Garuda Ristek Brin. Silakan nanti sahabat akademisi melakukan pencarian artikel-artikel yang lain ya sebagai referensi penelitian sahabat akademisi. Ya, banyak sekali yang bisa dilihat di sini, dilakukan pencarian ya. Kesehatan, ekonomi, kriminal ya, banyak sekali. Ya, cukup jelas ya untuk yang Garuda Ristek Brin. Kita lanjutkan lagi situs yang terakhir atau untuk pembahasan video kita kali ini. Baik, ya. Sahabat akademisi, mari kita lanjutkan ke situs yang terakhir. Kita telusuri situs yang terakhir. Seperti biasa, kita buka browser kita, langsung kita ketik ERIC, di sini sudah ada. Apa itu ERIC? Kita lihat. Education Resources Information Center. Mari kita klik dan kita telusuri situs ini. Ya, baik, ini tampilan dari situs ERIC ya. Di sini tersedia ribuan bahkan jutaan juga artikel dan hasil-hasil penelitian lainnya. Baik itu tesis, skripsi, disertasi ada di sini ya. Baik, kita lihat, kita ketik kata kuncinya, keywordnya, misalnya
kita ingin mencari tentang linguistik forensik, ya, linguistik forensik. Nah, kita cari, kita search langsung. Nah, ini hasil dari pencarian kita untuk linguistik forensik, ya. Nah, ini belum kita filter. Di ERIC kita dapat memfilter berdasarkan publication date, descriptor, source, author-nya. Nah, dan nanti kita akan melihat, ya. Nah, kita bisa memfilter. Misalkan di sini kita hanya mencari jurnal artikel. Kita filter di sini ada 17 jurnal artikel untuk kata kunci ini, ya. Nah, di sini bisa kita temukan ada beberapa jurnal yang membahas tentang linguistik forensik, ya. Nah, di ERIC kita bisa langsung mendownloadnya dengan full text di sini. Coba kita download untuk artikel yang pertama ini. Coba ya, kita coba download. Nah, ini dia. Ini hasil dari yang kita download artikel ini, ya. Nah, bisa langsung kita save, ya, mulai dari judul sampai dengan jadi full text, ya, untuk artikel ini. Satu artikel langsung kita dapatkan dengan cepat, ya, secara cepat saja. Nah, ini artikel yang baru saja kita download. Bisa langsung kita save di laptop kita, di driver kita. Nah, ini untuk ERIC. Di ERIC juga tersedia beberapa penelitian yang lain dan sesuai dengan topik yang kita cari. Jadi, sesuaikan dengan topik, dengan fokus penelitian dari sahabat akademisi. Sahabat akademisi mau membahas tentang apa misalnya. Silakan ketik kata kuncinya, langsung dilakukan pencarian. Baik sahabat akademisi, untuk ERIC ini simple, ya, tidak susah untuk mencari referensi di sini, sama seperti referensi-referensi sebelumnya. Ya, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi, silakan nanti sahabat akademisi memilih dan mengunjungi situs-situs ini untuk mencari referensi yang diperlukan terkait penelitian yang dilakukan oleh sahabat akademisi, ya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya akan kita bahas lagi masih seputar penelitian. Ya, baik, untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini saja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya subscribe dan komen, like, and share. Ya. Sampai ketemu, salam sehat buat kita semua.